Sebelum ada film layar lebar, hiburan zaman dulu berupa drama yang dinyanyikan namanya opera. Orang Indonesia kurang bisa menikmati opera atau wayang karena tidak mengerti bahasanya kan? Maka meski terjemahkan di dalam opera Fidelio yang berasal dari akar kata fidelis artinya fidelity, kesetiaan orang yang terikat dalam janji pernikahan. Kesatriaan seorang istri memperjuangkan keadilan bagi suaminya yang mengalami persecution demi kebenaran. Audiens yang mau kursus bahasa Jerman tahu Institut Goethe, pendirinya Ludwig von Goethe, sastrawan Jerman yang tersohor pada masa yang sama dengan Beethoven. Untuk bisa menyambung hidup, Beethoven mengatur pertemuan di kota kelahiran mereka, Bonn, bernama Teplitz Spa tahun 1812 seperti gambar di foto ini. Heran sekali kedua orang jenius ini bisa memiliki kesamaan ide untuk menggambarkan tema yang tidak lekang oleh zaman. Di negara manapun bila ada kemapanan, kedudukan, bersamaan itu pasti ada kekhawatiran bila ada yang berbeda pendapat atau pengkritik dan pengontrol. Dalam pengeringatan HAM sedunia 10 Desember 2020, meski mengupas jiwa humanisme universal, Beethoven sudah tercermin dalam ide memanggungkan perlakuan tidak manusiawi terhadap manusia di penjara yang bukan karena dosa tetapi karena kebenaran. Itulah artinya tahanan politik, tapol. Dalam lagu ini, hati Florestan memanggil istrinya, penuh harap dia yakin istrinya datang menolongnya. Florestan seorang aristokrat teman baik Perdana Menteri Don Fernando Kerajaan Spanyol. Sebagai latar belakang cerita, Florestan mengetahui kejahatan yang dilakukan Pizarro, seorang gubernur bagian penjara. Dia menjebloskan Florestan ke dalam penjara tanpa proses pengadilan, sebaliknya dia mengkabarkan Florestan sudah meninggal. Istri Florestan tidak percaya suaminya mendadak meninggal. Dalam hitungan hari atau minggu, dia berusaha mencari suaminya sampai dia memutuskan mau mencari di dalam penjara. Dia menyamar sebagai laki-laki yang melakukan pekerjaan rendahan di sekitar penjara untuk bantu-bantu kepala penjara terbesar bernama Rocco. Itulah cara Leonore mendekati Rocco agar bisa memperoleh kepercayaan memeriksa penjara agar bisa masuk hingga ke bawah tanah. Dia memakai nama Fidelio dengan rambut palsu, namun dia berlaku sopan sehingga Putri Rocco jatuh cinta pada Fidelio daripada pacarnya. Inilah humor dalam percakapan lagu Seriosa yang tampak serius. Hingga beberapa minggu barulah mujizat terjadi. Pizarro mendengar kabar Perdana Menteri akan melakukan inspeksi dalam penjara, jadi Pizarro memerintahkan Rocco membunuh Florestan. Tetapi Rocco memberitahu Fidelio bahwa dia tidak sampai hati membunuh orang tidak bersalah. Biarlah dia menggali tanah kubur saja yang dipersiapkan untuk kematian orang yang harus dilakukan sendiri oleh Pizarro. Rocco tidak tahu Fidelio adalah seorang perempuan, jadi mengajaknya turun ke bawah tanah untuk memegangi lampu selama Rocco menggali tanah kuburan. Hati Fidelio berdebar-debar, sedih melihat Florestan terkapar di tanah. Leonore dengan mata berkaca-kaca menyanyi, mendengar suaranya saja, serasa hatiku melihat suamiku. Pembunuhan harus dilakukan sebelum Perdana Menteri datang. Fidelio bersembunyi begitu mendengar suara Pizarro turun mendekati Florestan lalu menghancurkan pisau belati untuk menusuknya. Laki-laki jahat itu terkejut tiba-tiba muncul Fidelio berteriak sambil melindungi Florestan dengan dadanya. Hai seorang tiran, kamu tidak akan menusuk suamiku sebelum kamu menusuk istrinya terlebih dulu.
Perdana Menteri kemudian menyerahkan kunci borgol pada Leonore untuk membebaskan suaminya. Akibat pemeriksaan Perdana Menteri, beberapa tahanan politik turut dibebaskan pada hari yang sama. Para istri mencari suaminya sambil menyanyi chorus kaum prisoners. Betapa bahagianya telah mendapatkan kebebasan. Fidelio adalah opera satu-satunya karya Beethoven, namun dia tidak tanggung-tanggung menciptakan melodi percakapan drama sehingga ditiru oleh ilustrator musik atau soundtrack film pada zaman sekarang. Semangat kemanusiaan universal Beethoven tampak dari bagaimana mungkin Fidelio bisa digelar sebagai tontonan pasukan militer Napoleon 1805 dan 1806 dan terus mengalami revisi selama 10 tahun. Maka kemungkinan Beethoven pencetus utama ide cerita yang visioner. Menurut majalah The New Yorker, Beethoven sudah memiliki ide membuat lagu Odes to Joy atau Semangat Persaudaraan bahkan sejak awal usia 20 tahun. Lewat komposisinya, beliau mentransendenkan semangat perubahan yang dia yakin akan menuju tatanan baru. Tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan